Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yuli Indasari, SMMM. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 terkait analisis laporan keuangan. Pada materi kali ini saya akan pecah menjadi dua video. Video pertama, yaitu video ini, berkaitan dengan materi terkait analisis laporan keuangan. Kemudian video yang kedua terkait latihan, bagaimana pengerjaan analisis laporan keuangan. Pada video kali ini kita akan membahas 5 poin penting berkaitan dengan yang pertama definisi analisis laporan keuangan, pihak-pihak berkepentingan atas laporan keuangan, kemudian menganalisis atau mempelajari 3 analisis, yaitu analisis rasio keuangan, analisis DuPont, dan rentabilitas ekonomi, dan yang terakhir analisis common size dan juga analisis indeks. Kita masuk ke poin pertama berkaitan dengan definisi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu merupakan analisis kondisi keuangan sebuah perusahaan yang akan memberikan gambaran terkait kinerja, hasil, dan juga prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, analisis ini akan digunakan oleh banyak pihak yang berkepentingan. Ada pihak eksternal dan juga ada pihak internal. Kalau pihak internalnya sendiri terbagi menjadi 3, ada manajemen, pemilik, dan karyawan. Jadi pihak manajemen itu memerlukan hasil dari analisis laporan keuangan ini untuk menilai seberapa efektifkah strategi manajemen yang sudah diimplementasikan selama ini. Kemudian kalau pemilik dia ingin menilai seberapa efektif perusahaan itu memberikan dividen kepada para pemegang saham atau bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama ini. Kemudian kalau karyawan, of course karyawan bakal menilai apakah perusahaan tempat mereka bekerja itu masih bisa sustain berkelanjutan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya mau bankrupt ya ngapain masih kerja di situ gitu ya. Kemudian ada pihak eksternal. Yang pertama ada kreditor. Kreditor itu misal bank ya, misal bank, biasanya bank itu akan menggunakan analisis laporan keuangan ini untuk menilai seberapa layakkah perusahaan tersebut untuk menerima pinjaman. Jadi dia melihat apakah perusahaan ini bisa bayar utangnya nanti, bisa bayar utang dan bisa bayar bunga nggak untuk di masa depan gitu ya. Kemudian ada investor. Investor ini berkaitan dengan penilaian terkait kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen. Jadi penilaian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk investor untuk menanamkan dana investasinya ke perusahaan tersebut. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini menggunakan hasil analisis laporan keuangan untuk menilai atau mengukur berapa banyak sih tax atau pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian ada pihak eksternal lain yang mungkin bisa membutuhkan hasil analisis ini seperti pialang. Kemudian ada konsultan. Nah, biasanya pialang dan konsultan ini dibayar oleh masyarakat untuk memberikan saran mana sih perusahaan yang memiliki rasio keuangan yang paling baik untuk tempat investasi mereka. Ya, jadi sangat penting untuk melakukan analisis laporan keuangan. Nah, kalau pada bab sebelumnya kita melakukan penilaian laporan keuangan dengan 3 metode, kalau masih ingat, yaitu NOPAT, EVA, dan EMFA. Nah, pada materi ini kita akan diperkenalkan dengan 3 analisis besar. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, kemudian yang kedua ada analisis DuPont dan juga rentabilitas ekonomi, kemudian yang ketiga ada analisis common size dan juga analisis indeks. Nah, sekarang kita masuk ke analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan itu merupakan salah satu jenis analisis yang paling sering dipakai sampai sekarang oleh perusahaan dan juga oleh investor untuk melihat perusahaan ini dalam kondisi baik atau tidak. Nah, analisis rasio keuangan itu basically dia menghitung atau memperbandingkan unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan neraca dan juga unsur-unsur yang ada pada laporan laba rugi.
Kemudian untuk pengelompokan rasio keuangan tersendiri itu dibagi menjadi dua, yang berdasarkan sumbernya dan yang berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan sumbernya ada tiga, yaitu rasio neraca, rasio laba rugi, dan rasio campuran. Rasio neraca itu merupakan rasio yang membandingkan unsur neraca dengan unsur neraca. Kemudian rasio laba rugi itu memperbandingkan unsur laba rugi dengan unsur yang ada di dalam laporan laba rugi. Rasio campuran itu merupakan rasio yang memperbandingkan campuran, berarti memperbandingkan unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan neraca dan juga unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan laba rugi. Kemudian ada rasio keuangan berdasarkan penggunaannya. Nah, ini yang sering dipakai dan sering dipelajari gitu ya untuk menilai apakah perusahaan itu dalam kondisi baik atau tidak. Di sini ada 5, yaitu rasio likuiditas, liabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan juga penilaian. Rasio likuiditas itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi, apakah perusahaan itu bisa membayar beban-beban atau biaya pada kegiatan operasionalnya sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang-hutang lancar, yaitu hutang-hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada rasio liabilitas. Liabilitas ini mengukur seberapa banyak sih perusahaan itu menggunakan dana dari utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kemudian ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini untuk mengukur seberapa efektif perusahaan itu mampu menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada rasio profitabilitas. Ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Kemudian ada rasio penilaian. Rasio penilaian itu adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Nah, pada rasio keuangan ini kita bukan cuma dituntut untuk bisa menghitung. Kalau menghitung mas semuanya bisa karena rumusnya udah pakem, nggak berubah-ubah gitu ya. Tapi yang paling penting bagaimana rekan-rekan sekalian bisa menginterpretasikan atau mengartikan hasil dari perhitungan tersebut, kemudian bisa menilai apakah hasil dari perhitungan tersebut bisa mengindikasi perusahaan itu dalam kondisi baik atau enggak. Ini poin utamanya. Jadi nanti bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari ketika rekan-rekan semua ingin melakukan investasi, mungkin ke saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dalam menilai atau menganalisis rasio keuangan, jadi menilai apakah perusahaan itu baik atau enggak gitu ya kondisinya, kita bisa memakai 3 cara yang biasa dipakai. Yang pertama adalah kita bisa membandingkan hasil rasio keuangan perusahaan yang sama, tapi dari tahun yang berbeda-beda. Jadi misal perusahaan X, kemudian kita hitung rasio keuangannya dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Apakah kondisinya makin baik atau makin menurun gitu ya. Kalau makin baik ya berarti kita bisa invest di situ. Atau yang kedua, kita bisa membandingkan hasil rasio keuangan perusahaan dengan standar nilai industri yang berlaku. Misal tadi perusahaan X, dia dari industri food and beverage gitu ya. Jadi kita menghitung 1 tahun saja, misal tahun 2024, hasil perhitungannya, kemudian kita bandingkan dengan standar nilai industri food and beverage. Gitu ya. Atau bisa dengan cara yang ketiga, kita membandingkan hasil rasio keuangan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tapi masih dalam lingkup industri yang sama. Misal pada lingkup industri food and beverage, kita membandingkan perusahaan X dan perusahaan Y pada tahun 2024. Mana kita bandingkan mana perusahaan yang paling baik kondisinya. Kayak gitu ya. Jadi ada 3 cara yang sering dipakai oleh investor terutama untuk menilai bagaimana kondisi perusahaan melalui rasio keuangan. Nah, sekarang kita bahas analisis rasio keuangannya tadi dimulai dari rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas ini, dia memiliki 3 sub rasio lagi gitu ya.
Dan kegunaannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang-utang jangka pendeknya. Nah, di sini ada 3 subrasio, yaitu current asset ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk current asset ratio, dia mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Nah, untuk standar nilai, misal di ujian nanti di soal sudah disediakan standar nilai industrinya, maka rekan-rekan bisa pakai standar nilai industri yang ada di soal. Tapi kalau misalnya tidak disediakan, rekan-rekan sekalian bisa menggunakan standar nilai industri yang sudah saya sediakan di materi tambahan untuk bab 3 rasio keuangan. Nah, di sini current asset ratio, rumusnya ini ya, jadi apakah aktiva aset lancar ini bisa digunakan untuk membayar utang lancar. Nah, utang lancar atau utang jangka pendek perusahaan tersebut. Nah, standar nilainya itu kalau bisa lebih dari 300% atau 3 kali. Nah, interpretasinya, misal hasil perhitungannya 3 kali ya, berarti bisa kita artikan bahwa utang perusahaan dalam jangka pendek Rp1 itu dijamin oleh aset lancar sebesar Rp3, gitu ya. Cara membacanya seperti itu, kemudian cara menilainya kita bandingkan dengan standar industrinya. Kemudian ada quick ratio. Quick ratio itu memperbandingkan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan dengan aktiva lancar yang tersedia, tapi tanpa memperhitungkan inventory atau persediaan. Kenapa kok gitu? Kenapa kok persediaannya dihilangkan? Karena persediaan ini merupakan salah satu aktiva lancar yang tidak liquid ya, atau tidak mudah dicairkan dengan cepat. Karena dia kan memiliki 3 macam jenis ya, ada persediaan mentah, barang dalam proses, kemudian barang jadi. Jadi sangat susah untuk dilikuidkan atau dicairkan dengan mudah. Makanya dikeluarkan dari aset lancar dulu. Nah, rata-rata industrinya itu kalau bisa lebih dari 100% dikatakan baik atau 1 kali. Kemudian kalau misal hasil perhitungan 1 kali, kita bisa interpretasikan bahwa utang perusahaan sebesar Rp1 itu bisa dijamin dengan aset sebesar Rp1 juga oleh aset yang mudah dijadikan uang atau aset tanpa persediaan, gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian ada cash ratio. Cash ratio itu dia membayar hutang jangka pendek menggunakan dana kas dan juga surat berharga yang mudah liquid. Ini jadi lebih spesifik lagi, kas dan surat berharga yang mudah liquid gitu ya. Jadi nggak semua aset lancar dimasukkan ke situ. Nah, rata-rata standar industrinya kalau bisa lebih besar dari 100% atau 1 kali. Nah, kalau kayak gini kita bisa menginterpretasikan bahwa utang perusahaan sebesar Rp1 itu dijamin dengan aset, kas, dan juga surat berharga sebesar Rp1, yaitu oleh aset yang mudah dijadikan uang, yang mudah liquid, gitu ya. Itu untuk rasio likuiditas. Kemudian kita masuk ke rasio liabilitas. Rasio liabilitas itu terdiri dari 4 subrasio lagi, dan dia mengukur berapa banyak sih perusahaan itu menggunakan hutang untuk memenuhi kegiatan operasionalnya, gitu ya. Jadi ada 4 rasio. Yang pertama ada debt ratio, kedua debt to equity ratio, kemudian yang ketiga ada time interest earning ratio, dan ada fixed payment ratio. Kalau debt ratio itu mengukur seberapa besar sih aktiva perusahaan itu dibiayai oleh utang gitu ya. Jadi dia memperbandingkan utangnya berapa, asetnya berapa. Nah, standar nilainya, standar industrinya itu kalau bisa kurang dari atau sama dengan maksimumnya 35%. Nah, kalau misal hasil perhitungannya adalah 35%, maka kita bisa artikan bahwa ternyata 35% aset yang dimiliki oleh perusahaan itu dibeli dengan utang. Sedangkan sisanya 65% itu dibeli atau didanai sendiri menggunakan modal gitu ya.
Kemudian ada debt to equity ratio. Jadi dia ingin mengukur perbandingan antara modal dan utang. Kalau bisa modalnya lebih besar daripada utang, jangan sampai utangnya lebih besar. Nah, makanya di sini rata-rata standar industrinya kalau bisa modalnya perbandingannya lebih besar atau sama dengan 50%. 50-50 ya lah ya. Jadi sumber pendanaan perusahaan itu kalau bisa maksimal 50% dari hutang dan juga modal. Jadi jangan sampai utangnya lebih besar dari modalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya hasilnya 50%, maka kita bisa interpretasikan bahwa besarnya utang perusahaan adalah sebesar 50% atau 0,5 dari modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rasio ketiga adalah time interest earning ratio. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga. Nah, ini kan rasio liabilitas. Jadi kalau kita berhutang kan kita harus menilai apakah diri kita sendiri bisa membayar biaya bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut atau tidak. Makanya di sini dinilai apakah perusahaan bisa membayar bunganya enggak ke depan gitu ya, menggunakan EBIT atau earning before interest and tax. Nah, di sini rata-rata industrinya kalau bisa lebih besar dari 10 kali. Kalau hasilnya kita dapat 10, maka kita bisa interpretasikan bahwa laba perusahaan dapat mengcover 10 kali dari beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, rasio yang keempat adalah fixed payment ratio, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya tetap. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang memang harus dibayar tiap bulan. Misalnya di sini ada biaya bunga, itu kan harus dibayar per bulan. Angsuran dibayar per bulan. Kemudian ada sewa. Itu kan biaya-biaya tetap yang nggak akan berubah nilainya gitu ya, yang harus dibayar. Mampu nggak perusahaan itu membayar biaya-biaya tetapnya? Makanya di sini dibilang fixed payment, pembayaran tetap gitu ya. Nah, rata-rata standar industrinya itu kalau bisa lebih besar atau sama dengan 10 kali. Dan kalau hasil perhitungannya 10 kali, berarti kita bisa interpretasikan bahwa perusahaan itu memiliki kemampuan 10 kali untuk membayar biaya tetapnya. Ya, jadi harus bisa menghitung, harus bisa menginterpretasikan, mengartikan, kemudian harus bisa membandingkan. Apakah ini dalam kondisi baik atau buruk gitu ya, dengan standar industri kalau kita pelajari. Kemudian kita masuk ke rasio ketiga, yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu terdiri dari 5 rasio, dan dia adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan itu mampu mengelola aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini ada 5 rasio. Yang pertama adalah inventory turnover ratio, atau rasio perputaran persediaan. Di sini, rasio ini mengukur seberapa efektif perputaran persediaan. Jadi persediaan itu kan barang yang dijual. Kalau perputarannya semakin bagus ya semakin baik gitu ya. Semakin tinggi semakin baik. Makanya di sini rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Jadi standar nilainya mungkin nanti di soal bakal dikasih tahu standar nilainya, tapi semakin tinggi semakin baik ya. Jadi kalau misalnya hasilnya 5 kali, berarti kita bisa interpretasikan bahwa dalam 1 tahun persediaan itu berputar sebanyak 5 kali. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi perputaran persediaan itu semakin baik, karena berarti persediaan itu nggak cuma stay di gudang lama gitu ya, tapi dia penjualannya tinggi, produksinya tinggi gitu ya. Jadi tidak mengendap di perusahaan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kemudian rasio kedua adalah average of inventory ratio. Jadi rasio rata-rata umur persediaan. Gunanya adalah untuk mengetahui berapa lama sih persediaan ini mengendap di gudang gitu ya. Sampai dengan terjual atau sampai dengan masuk proses produksi.
Nah, di sini rumusnya adalah 360, ada dua rumus, bisa pakai salah satu, 360 dibagi perputaran persediaan. Semakin singkat mengendap di gudang, semakin baik ya. Karena ketika persediaan tadi kan ada tiga ya, persediaan barang mentah atau bahan baku, persediaan dalam proses, kemudian ada persediaan barang jadi. Kalau tiga persediaan ini lama mengendap di gudang, otomatis perusahaan itu bakal mengeluarkan biaya-biaya lainnya. Biaya apa tuh, Bu? Biaya pemeliharaan supaya persediaan ini nggak rusak sebelum masuk produksi, sebelum terjual gitu ya. Jadi makin singkat hasilnya, makin baik gitu ya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, maka kita bisa interpretasikan bahwa misal hasilnya 35 hari misalnya. Berarti persediaan itu mengendap selama 35 hari untuk satu kali transaksi penjualan atau masuk proses produksi. Jadi semakin singkat semakin baik. Jadi nggak ngendep lama di gudang gitu ya, supaya tidak menimbulkan biaya-biaya yang lain. Kemudian rasio yang ketiga adalah average receivable turnover ratio. Jadi ini digunakan untuk mengukur atau menghitung berapa kali sih rata-rata peredaran piutang dagang. Jadi kalau kita bahas terkait persediaan, berarti kita akan sering bahas terkait penjualan kredit. Kalau penjualan kredit berarti kita membahas atau belajar terkait piutang. Piutang dagang itu berarti ada pihak lain yang berhutang dengan kita gitu ya. Jadi di sini kita harus mengukur seberapa cepat piutang itu bisa dikumpulkan oleh perusahaan. Jangan sampai piutangnya tuh terlalu banyak ya. Jadi dalam segi catatan keuangannya, secara booknya atau bukunya, kita punya aset yang banyak karena piutang kita banyak. Tapi secara realnya, ternyata kita nggak ada uangnya karena uangnya masih belum terkumpulkan, masih mengendap di pihak-pihak yang berutang dengan kita. Jadi kalau bisa semakin cepat semakin baik gitu ya. Makanya di sini ada dua, dua hal yang harus dicari, yaitu rata-rata peredaran piutangnya, kemudian rata-rata pengumpulan piutangnya. Jadi standar industrinya semakin cepat semakin baik ya. Kemudian ada dua interpretasi, misal rata-rata peredaran piutang 5 kali. Berarti dalam 1 tahun perusahaan itu mampu memberikan piutang sebanyak 5 kali. Jadi piutangnya bisa memberikan piutang kepada pihak kedua, ketiga, gitu, keempat, sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Tapi kemampuan ini juga harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengumpulkan hutangnya atau mengumpulkan piutangnya. Jadi di sini ada periode pengumpulan piutang. Misal hasilnya adalah 30 hari misal. Piutang dapat ditagih atau dibayar oleh konsumen dalam waktu 30 hari. Makin cepat makin baik. Jadi makanya kalau rekan-rekan sempat belajar terkait akuntansi gitu ya, di situ akan ada termin. Misal N/30, 2/60 atau apa gitu ya. Jadi kalau misalnya pengumpulannya atau misalnya pihak yang berhutang kepada kita mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 30 hari, maka kita kasih diskon 2% dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau semakin banyak beredar piutangnya, oke, mungkin dari segi rata-rata peredaran piutangnya bagus, tapi kita nggak mampu mengumpulkan piutangnya dengan baik ya, boncos juga perusahaan gitu ya. Dari segi catatan kita punya banyak uang, tapi ternyata dari segi realnya kita nggak ada uangnya gitu, karena belum tertagih dari pihak-pihak yang memiliki piutang pada kita. Kemudian rasio keempat adalah fixed asset turnover ratio. Jadi seberapa efisien perusahaan itu bisa menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, di sini juga sama. Semakin tinggi perputaran asetnya juga semakin baik. Jadi misal hasilnya adalah 10 kali, berarti dalam 1 tahun penjualan perusahaan itu sebesar berapa kali lipatnya dari aset tetapnya. Kemudian yang terakhir adalah total aset turnover ratio. Jadi kalau tadi adalah aset tetapnya, kalau ini adalah total asetnya, berarti gabungan dari aset lancar dan juga aset tetap. Jadi seberapa efisien penggunaan total aset untuk meningkatkan produksi dan juga penjualan.
Semakin tinggi perputarannya semakin baik. Tidak ada standar nilainya ya untuk rasio aktivitas. Jadi kalau makin tinggi makin baik gitu ya. Jadi bisa kita artikan mungkin hasilnya 30 misalnya. Dalam 1 tahun berarti penjualan perusahaan itu sebesar 30 kali lipatnya dari total aset. Itu berarti sangat-sangat baik gitu ya. Itu untuk rasio aktivitas. Kemudian kita masuk ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu terbagi menjadi 6 rasio. Dan rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada gross profit margin ratio. Jadi untuk memperbandingkan antara penjualan dan juga laba kotor. Jangan sampai penjualannya kecil karena kita terlalu banyak membayar harga pokok penjualan. Jadi kalau mau menghitung gross profit atau laba kotor itu kan penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Jangan sampai HPP-nya ini ternyata lebih besar daripada penjualannya, ya. Sehingga laba kotornya lebih kecil. Nah, standar industrinya itu lebih besar atau sama dengan 30%. Jadi semakin tinggi semakin baik. Dan kalau misalnya hasil perhitungannya 30%, maka bisa kita artikan bahwa perusahaan itu mampu meraih rasio laba kotor 30% dari total penjualan. Sedangkan sisanya berarti 70% digunakan untuk membayar beban pokok penjualan atau HPP. Ya, jadi kalau bisa minimal banget itu 30% atau lebih dari 30%. Kemudian rasio yang kedua adalah net profit margin ratio, yaitu untuk menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjual. Jadi ini ingin memperbandingkan penjualan dengan laba bersih. Kalau laba bersih itu kan untuk mengetahui apakah penjualan ini masih bisa mengcover biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi di sini standar nilainya kalau bisa lebih besar atau sama dengan 20%. Semakin tinggi semakin baik ya. Dan laba bersih yang dimaksud adalah EAT, earning after tax. Jadi misalnya hasilnya adalah 20%, maka dapat diartikan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan rasio laba bersih sebesar 20%, sedangkan sisanya 20% berarti sisanya 80% gitu ya. 80% digunakan untuk bayar beban pokok penjualan, beban operasional, beban pajak, bunga, dan beban-beban lainnya. Makanya di sini saya bilang bisa nggak jangan sampai penjualannya tuh tidak bisa mengcover beban-beban yang dikeluarkan gitu ya. Jadi boncos, jadi rugi ya. Kan di sini minimal banget harus dapat nilai 20%. Kemudian rasio ketiga yaitu return on asset ratio. Itu untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengolah asetnya. Jadi dari EAT ini sebenarnya perbandingan untuk mengetahui perbandingan antara earning after tax-nya dengan total asetnya. Kira-kira laba bersihnya itu berapa persen dari total aset sih gitu ya. Jadi standar nilainya kalau bisa lebih besar atau sama dengan 30%, semakin tinggi semakin baik. Jadi bisa diartikan misalnya hasilnya 30%, maka perusahaan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 30% dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian return on investment ratio. Ini sama ya, sebenarnya ROA dan ROI ini sama. Dia mengukur efektivitas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bahasanya kalau kita flashback ya, flashback ke materi 1 itu saya jelaskan bahwa keputusan investasi itu dicerminkan dari neraca sebelah kiri, yaitu aset. Jadi investasi ya aset, ya total aset gitu ya. Makanya di sini rumusnya terlihat beda, tapi sebenarnya investasi itu adalah total aset. Maka di sini standar nilainya juga sama 30%, kemudian bisa diartikan bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 30% dari total investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian rasio yang kelima adalah return on equity ratio. Jadi dia mengukur
laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Jadi memperbandingkan kira-kira EAT atau earning after tax itu berapa persennya sih dari modal yang kita miliki gitu ya. Ya, semakin tinggi semakin baik. Kemudian bisa diinterpretasikan misal hasilnya 30% gitu ya. Berarti perusahaan itu mampu menghasilkan laba bersih sebesar 30% dari total equity yang dimiliki oleh perusahaan atau total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian rasio yang terakhir adalah earning per share ratio. Jadi ini untuk mengukur kemampuan perusahaan atau keberhasilan manajemen dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Makanya di sini bilang earning itu laba per share atau laba per lembar saham. Kira-kira bisa nggak laba dari per lembar sahamnya tuh semakin tinggi. Jadi kalau bisa harga pasarannya lebih tinggi daripada harga bukunya gitu ya. Makanya di sini diperbandingkan earning after tax dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kalau bisa standar nilainya adalah meningkat dari tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Kemudian bisa kita artikan misal hasilnya 5.000 atau 10.000, berarti saham perusahaan yang beredar menghasilkan laba sebesar Rp10.000 per lembar saham. Ya. Ini untuk rasio profitabilitas. Kemudian rasio yang terakhir adalah rasio penilaian. Nah, rasio penilaian itu memiliki 2 sub rasio dan digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Tadi intinya untuk menciptakan nilai. Nilai itu apa? Nilai perusahaan ya, kita bahas kemarin itu terkait harga saham. Harga saham di pasaran itu harus meningkat supaya bisa memberikan earning atau laba yang tinggi bagi para pemegang saham. Nah, itu dinilai melalui rasio penilaian. Yang pertama adalah sub rasio untuk price earning ratio. Jadi digunakan untuk menilai seberapa besar perbandingan antara harga pasar saham dengan labanya. Sini harga pasar saham dengan laba per lembar sahamnya. Kalau bisa hasilnya mulai dari 20 sampai 25 kali lipat dari penghasilan. Tapi ini berdasarkan industrinya ya, masing-masing industri memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya hasilnya 20 kali, berarti bisa kita interpretasikan bahwa harga saham perusahaan itu 20 kali lebih besar dari laba per lembar sahamnya. Ya, kalau 20 kali ini udah bagus banget ya berarti ya. 10 kali, 20 kali udah bagus banget lah ini. Kemudian ada market to book value ratio. Jadi untuk menunjukkan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. Jadi ada harga pasar, harga di pasaran sahamnya, kemudian ada nilai buku, nilai asli. Jadi ada nilai beli, ada nilai jual gitu ya. Kalau bisa kurang dari 1 kali. Jadi harga saham perusahaan bernilai berapa kali lebih besar dari nilai buku per lembar saham. Ini harusnya lebih besar ya. Lebih besar 1 kali lebih diminati. Jadi kalau bisa harga pasarnya tuh lebih besar daripada nilai bukunya. Jadi kalau harga pasarnya lebih besar kan berarti kita dapat untung. Kalau nilai bukunya yang lebih besar berarti kan kita rugi gitu ya. Jadi itu untuk rasio keuangan perusahaan. Lalu kemudian kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis DuPont dan juga analisis rentabilitas ekonomi. Basically ini sebenarnya bagian dari rasio keuangan, cuman dipecah aja dan perhitungannya juga gampang aja gitu ya. Kita bahas dulu yang analisis DuPont. Analisis DuPont itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis efektivitas perusahaan dengan menggunakan ROI. Tadi ROI itu hampir sama seperti ROA ya. Jadi menilai perbandingan antara penjualan dan juga menilai perbandingan antara EAT, earning after tax, dan juga total aset. Jadi analisis DuPont itu bisa dicari menggunakan rumus net profit margin
dikali dengan perputaran total aset. Net profit margin tadi kan EAT per penjualan gitu ya. Kemudian dikalikan dengan perputaran total aset, jadi penjualan per total aset. Kalau misalnya kita coret penjualannya, maka kita dapatkan rumus dari ROI dan ROA, yaitu EAT per total aset. Basically ingin mengetahui dari hasil laba yang didapat itu kira-kira laba itu berapa kali lipat, berapa persen dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hampir sama ya seperti analisis profitabilitas. Kemudian ada analisis rentabilitas ekonomi. RE atau rentabilitas ekonomi itu merupakan sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan itu menghasilkan laba menggunakan modal sendiri. Nah, rumusnya adalah gross profit margin dikali dengan perputaran total aset. Jadi di sini EBIT per penjualan, rumus dari gross profit margin, dikali penjualan per total aset. Nah, kalau kita coret, sebenarnya penjualannya kita dapat rumus EBIT per total aset. Jadi jumlah EBIT itu kira-kira berapa persen sih dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi intinya sama, untuk mengetahui kemampuan perusahaan, jadi analisis DuPont dan juga rentabilitas ekonomi ini hampir sama seperti rasio keuangan bagian profitabilitas rasio. Jadi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, terakhir yaitu analisis common size dan juga analisis indeks. Jadi analisis common size dan analisis indeks itu merupakan analisis. Dia menulis kembali laporan neraca dan juga laporan laba rugi, tapi dalam bentuk presentase. Jadi ditulis dalam bentuk presentase lagi. Ya, nanti akan saya ajarkan di video kedua. Jadi dalam bentuk presentase, bukan dalam bentuk rupiah gitu ya. Nah, kalau analisis common size yang dijadikan dasar atau pembagi untuk membuat presentasenya, untuk bagian laporan keuangan neraca, dia pakainya adalah total aset. Jadi, misal kas per total aset, piutang dagang per total aset, kemudian dipresentasekan. Itu kalau di neraca, tapi kalau ingin membuat presentasenya dari laporan laba rugi, dia memakai dasar pembagiannya itu pakai penjualan, nilai penjualan. Jadi common size gampang. Ini gampang kok cara menghitungnya gitu ya, nggak terlihat ribet. Jadi yang dipakai dasar untuk pembagi pernya itu untuk neraca ada total aset pada tahun tersebut. Dan juga kalau misalnya kita mau membuat laporan laba rugi common size-nya, berarti yang digunakan sebagai dasar perbandingan atau pernya itu adalah penjualan. Kemudian ada analisis indeks. Nah, kalau analisis indeks ini, dia menggunakan perbandingannya atau yang digunakan untuk pembagiannya itu dari tahun dasar gitu ya, dari tahun dasar atau tahun yang paling muda. Misal di sini atau tahun yang paling tua. Misal di sini 2021 dan 2022. Berarti yang dipakai untuk pembagi itu adalah tahun 2021 gitu ya. Perhitungannya mudah, tidak gampang, mudah kok, nggak susah. Jadi nanti saya akan ajarkan di video kedua. Jadi itu adalah materi untuk video pertama. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke materi video kedua terkait latihan untuk analisis laporan keuangan. Ada 2 soal yang akan dibahas, yaitu bagaimana cara membuat neraca, analisis common size dan juga analisis indeks. Kemudian bagaimana cara mengerjakan rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan. Untuk analisis DuPont dan juga rentabilitas ekonomi itu tidak saya munculkan karena basically nanti pas ujian yang akan keluar adalah analisis rasio keuangan. Jadi itu saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.